Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ilham Syafaat, nomor induk mahasiswa 2502010202212, ingin menjawab UAS terkait riset keuangan digital. Soalnya terkait dampak corporate governance terhadap kinerja perusahaan. Yang pertama, abstrak penelitian ini mengkaji dampak corporate governance terhadap kinerja perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Hanoi selama periode 2019 hingga 2021. Studi ini menempatkan tata kelola perusahaan sebagai variabel strategis dalam menentukan kualitas kinerja keuangan. Penelitian menggunakan indeks tata kelola berbasis prinsip OECD sebagai alat ukur yang komprehensif. Fokus pada konteks Vietnam memberikan kontribusi penting kepada negara ini karena negara ini mempresentasikan karakteristik ekonomi berkembang yang sedang memperkuat struktur kelembagaannya. Penelitian ini menganalisis pengaruh corporate governance terhadap kinerja keuangan. Kinerja diukur melalui Tobinski, ROE, dan ROI. Model panel dynamics digunakan untuk meningkatkan akurasi analisis dan hasil menunjukkan transparansi berperan penting dalam meningkatkan nilai perusahaan. Latar belakang yang saya pilih yaitu teori agensi menjelaskan konflik antara manajer dan pemegang saham, teori pemangku kepentingan menekankan keseimbangan kepentingan, teori simetri informasi menekankan pentingnya transparansi, dan teori tata kelola berfungsi mengurangi konflik dan meningkatkan nilai perusahaan. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh corporate governance terhadap kinerja keuangan perusahaan. Peneliti mengukur kinerja melalui indikator pasar dan akuntansi, yaitu Tobinski, Return on Asset atau ROA, and Return on Equity atau ROE. Untuk meningkatkan ketepatan estimasi, penelitian menggunakan model panel dynamics. Hasil utama menunjukkan bahwa transparansi dan pengungkapan informasi memiliki peran yang paling konsisten dalam meningkatkan nilai perusahaan. Selanjutnya itu pembahasan hak pemegang saham. Vietnam mengadopsi prinsip OECD dalam regulasi tata kelola perusahaan dan menerapkan sistem dua tingkat yang melibatkan dewan direksi dan dewan pengawas. Namun, skor tata kelola nasional masih relatif rendah dibandingkan negara Asia lainnya. Selain itu, pandemi COVID-19 turut mempengaruhi praktik pelaporan dan transparansi perusahaan. Kondisi tersebut mendorong kebutuhan evaluasi sistematis terhadap kualitas tata kelola perusahaan di Vietnam. Pembahasan hak pemegang saham. Perlindungan hak pemegang saham menjadi prinsip fundamental dalam tata kelola perusahaan. Partisipasi aktif dalam rapat umum pemegang saham memperkuat mekanisme pengawasan terhadap manajemen. Struktur kepemilikan yang terkonsentrasi mempengaruhi kecepatan dan arah pengambilan keputusan strategis. Penelitian menguji apakah perlindungan hak pemegang saham berkontribusi pada peningkatan nilai dan kinerja perusahaan. Pemangku kepentingan. Perusahaan wajib menghormati kepentingan karyawan dan kreditur. Hubungan harmonis meningkatkan keberlanjutan perusahaan. Tanggung jawab sosial memperkuat reputasi. Pengelolaan pemangku kepentingan berpotensi meningkatkan kinerja. Di sini karena perusahaan tidak hanya bertanggung jawab kepada pemegang saham, tetapi juga kepada karyawan, kreditur, dan masyarakat.
Hubungan yang harmonis dengan pemangku kepentingan memperkuat stabilitas dan keberlanjutan usaha. Tanggung jawab sosial dan etika bisnis memperkokoh reputasi perusahaan di pasar. Oleh karena itu, penelitian menguji apakah pengelola pemangku kepentingan berkontribusi terhadap peningkatan kinerja keuangan. Metodologi penelitian. Sampel terdiri dari 302 perusahaan. Periode penelitian mencakup 2019 sampai dengan tahun 2021. Indeks tata kelola dibangun dari 68 kriteria evaluasi dan analisis menggunakan model regresi panel dinamis. Penelitian menggunakan sampel 302 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Hanoi selama periode 2019 hingga 2021. Peneliti ini membangun indeks tata kelola berdasarkan 68 kriteria evaluasi yang merujuk pada prinsip OECD. Data dianalisis menggunakan model regresi panel dinamis untuk mengatasi potensi masalah hubungan timbal balik antar variabel. Pendekatan ini meningkatkan validitas hasil penelitian. Analisis datanya yaitu hasil statistik deskriptif menunjukkan bahwa rata-rata Tobins Q berada di bawah 1 yang mengindikasikan nilai pasar relatif lebih rendah dari nilai buku. Skor rata-rata indeks tata kelola mencapai sekitar 65% yang menunjukkan adanya perbaikan dibandingkan periode sebelumnya. Indeks tanggung jawab Dewan memperoleh skor relatif tinggi dibandingkan komponen lainnya. Selain itu, perusahaan berukuran besar cenderung memiliki kualitas tata kelola yang lebih baik. Hipotesis yang diambil yaitu penelitian menguji 3 hipotesis utama. Hipotesis pertama menyatakan bahwa hak pemegang saham meningkatkan kinerja perusahaan. Hipotesis kedua menyatakan bahwa pengelolaan pemangku kepentingan meningkatkan nilai perusahaan. Dan hipotesis ketiga menyatakan bahwa transparansi berpengaruh signifikan terhadap kinerja. Hasil penelitian memberikan dukungan paling kuat terhadap hipotesis transparansi. Next yaitu hasil pengujian. Hasil regresi menunjukkan bahwa hak pemegang saham menunjukkan hubungan terhadap kinerja meskipun tidak selalu konsisten pada semua indikator. Peran pemangku kepentingan menghasilkan temuan yang bervariasi. Transparansi memiliki pengaruh positif terhadap kinerja. Ukuran perusahaan juga terbukti berkorelasi dengan kualitas tata kelola, yang menunjukkan bahwa perusahaan besar memiliki kapasitas lebih baik dalam menerapkan praktik tata kelola. Kesimpulannya yaitu penelitian menyimpulkan bahwa tata kelola perusahaan yang baik berkontribusi terhadap peningkatan kinerja keuangan. Transparansi dan pengungkapan informasi menjadi faktor paling dominan dalam meningkatkan nilai pasar perusahaan. Pandemi COVID-19 terbukti mempengaruhi tingkat kepatuhan dan kualitas pengungkapan informasi. Secara keseluruhan, tata kelola yang kuat memperkuat kepercayaan investor dan stabilitas perusahaan.
Baiklah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.